Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Hertoni, di mana saya akan menjelaskan berbagai informasi yang berkaitan dengan studi di Jerman. Di video-video sebelumnya, saya sudah memberikan informasi yang transparan bahwa kuliah di Jerman itu sebetulnya nggak gratis. Tapi, kuliah di Jerman itu gratis itu adalah salah satu senjata rayuan gombal yang digunakan oleh para agen untuk merekrut calon mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri. Dan di video ini saya akan membicarakan mengenai hal-hal yang sebetulnya para agen itu tidak katakan. Ada juga aja agen yang memang benar kerjaannya, tapi ada juga agen yang kalau boleh dibilang nggak transparan atau ada yang abal-abal dan memberikan informasi soal kuliah di Jerman. Dan bahkan ada juga yang pada akhirnya setelah mereka tugasnya selesai di Indonesia, maka ketika mereka tiba di Jerman itu mereka ditelantarkan dan diabaikan begitu saja. Ini bukan bermaksud untuk menyamaratakan bahwa semua agen adalah jelek. Namun, bagi kalian yang calon mahasiswa, kalian sebaiknya cari agen yang memang benar dan bukan agen yang abal-abal. Namun, saya sebetulnya tidak begitu menyarankan juga untuk pakai agen karena ada berbagai informasi yang kalian sebetulnya bisa cari online kalau kalian emang niat untuk kuliah di sini. Dan berikut ini ada beberapa hal yang agen tidak katakan pada calon kliennya. Yang pertama ada bahwa uang kuliah itu gratis. Itu bahkan juga untuk di negara bagian Baden-Württemberg itu sudah terpatahkan karena kalian harus bayar uang kuliah sebesar 1.500 euro per semester. Tapi untuk di negara-negara lainnya di mana uang kuliah itu tidak dibebankan, kalian tetap harus membayar yang disebut dengan semester beitrag atau iuran semester, sumbangan sarana pendidikan yang ditujukan ke lembaga nirlaba yang disebut dengan Studentenwerk di kota masing-masing. Dan sayangnya kalian tidak bisa kabur dari biaya ini. Karena kalau kalian masih tidak bayar, kalian akan dengan eksmat atau keluar dari universitas. Dan bagi kalian yang mungkin nonton video ini dan udah pernah dibohongin sama agen yang ngomong seperti ini, itulah memang untuk kalian saya kasih waktu 5 detik untuk membacanya. Yang kedua adalah bahwa kalian harus investasi lebih dari 50 juta. Ada juga 60 juta, 70 juta, 80 juta, atau bahkan hingga ratusan juta. Gimana ya? Bandingin dengan saya lewat jalur mandiri dengan lesnya, dengan kirim sertifikatnya, dengan tes bahasanya, itu saya hanya memakan biaya kurang dari 40 juta. Oke, les di Goethe Institut emang mahal. Cuma ada juga tempat les yang kalau kalian misalnya lewat jalur mandiri itu bisa dikurangin biayanya. Dan to be fair, emang saya langsung ke perguruan tinggi dan nggak harus lewat jalur ANP. Tapi kalaupun kalian misalnya ANP dan kalian pergi naik kereta dan lalu kalian nginep di hotel atau Airbnb, maka biayanya itu harusnya gimana ya? Nggak nyampe 5 juta lah istilahnya, dan itu masih jauh lebih kurang daripada biaya yang dikutip oleh para agen ini. Gimana ya, sebetulnya ada bagian yang dimana kalian sebetulnya bisa lakukan sendiri dan nggak harus lakukan jasa agen. Contohnya, kalian bisa susun sendiri checklist dokumen apa yang diperlukan untuk kuliah di Jerman, lalu juga beasiswa, lalu juga daftar tes bahasa, dan juga pengiriman dokumen ke Jerman, dan juga pembayaran biaya aplikasi. Karena prosedurnya pun juga untuk yang baik yang agen maupun nggak pakai agen itu juga sama. Oh, ada sedikit fakta bahwa saya kan kebetulan les di Goethe Institut. Semua teman-teman saya yang les di Goethe Institut dan mau kuliah ke Jerman itu tidak pakai agen sama sekali dalam pengurusan dokumen mereka. Dan kalau misalnya ada informasi yang kurang, ya kita tinggal saling nanya dan kita saling ngisi, saling berbagi informasi. Uang lebih puluhan juta yang kalian keluarkan untuk agen dibandingkan dengan daftar dengan jalur mandiri itu sayang nggak sih sebetulnya itu uang kalian bisa pakai untuk perpanjang nadi kalian di Jerman itu sama setidaknya 2-3 bulan biaya hidup. Yang ketiga adalah bahwa segala yang terjadi di Jerman itu bukan urusan kita. Memang sih ada agen yang benar yang memang udah bilang secara transparan bahwa mereka akan mendampingi kalian sama berada di Jerman. Tapi ada juga yang nggak terbuka seperti ini. Begitu kalian sudah nyampe sini, kalian mau tes ANP, kalian mau jalan-jalan kemana-mana, terserah diterima atau enggak, sebodoh wae. Kuliah kita udah selesai. Padahal gimana ya?
Mereka tuh kalau kayak gitu tuh berarti antara mereka nggak pernah ke Jerman, mereka nggak tahu prosedurnya karena mereka nggak tahu ke Jerman, atau hanya dengar dari katanya, atau juga karena mereka menawarkan biaya yang murah. Ya, kalau murah memang ada harga, ada rupa. Sedangkan untuk pendampingan itu ya, kalian mesti bayar tiket pesawat pendampingnya, terus kalian mesti bayar penginapan juga, dan itu juga sebagai dibebankan dari uang kalian. Sekarang gimana ya? Ada semua informasi itu bisa kalian cari di Google. Contohnya soal prosedur apa aja mesti dilakukan ketika tiba di Jerman, cara memperpanjang visa, terus beli nomor HP, cari tempat tinggal, dan semuanya itu apa ya? Saya waktu itu cari semua informasi di Google dan juga saya gabung grup PPI Jerman, dan di sana dari informasi semua yang saya sadar itu saya berhasil bikin checklist mengenai apa yang saya lakukan 2 minggu pertama ketika saya tiba di Jerman. Menurut saya itu lebih worth it lah istilahnya. Karena ketika kalian misalnya udah tiba di Jerman dan kalian contohnya harus pindah kota, kok kalian misalnya udah kelas student collect, itu semua kalian harus selesain sendiri. Kayaknya nggak bakal ada agen yang bakal bantuin kalian. Dan kalau kalian misalnya nggak kenal siapa-siapa yang ada di Jerman, maka kalian bisa coba kontak PPI Jerman atau PPI yang berada di kota kalian. Saya percaya pasti di setiap kota yang ada student collect-nya itu pasti ada perhimpunan pelajar Indonesia di mana kalian bisa hubungi mereka mengenai cara-cara tempat tinggal atau prosedur apa aja yang mesti dilalui ketika mereka berada di Jerman. Dan ini memandu saya ke poin keempat, yakni dijamin lulus Stuttgart atau masuk Stuttgart atau perguruan tinggi negeri. Inilah alasannya kenapa ada aja sih agen yang suruh mahasiswanya untuk masuk ke student collect privat. Karena student collect privat itu biasanya kayak mereka tinggal cek berkas dan bayar segini uang agar mereka bisa langsung masuk. Tapi ada juga yang sengaja menyuruh mahasiswanya untuk secara massal daftar di satu student collect supaya semua di-occupy sama anak agen itu. Dan ada juga mereka yang udah kaya yang mengadakan tes masuk student collect, sehingga kalian begitu nyampe di Jerman itu kalian sudah pasti akan masuk ke student collect itu. Di satu sisi saya jujur itu memang memudahkan untuk orang-orang Indonesia yang ingin kuliah di Jerman, tapi di sisi lain itu juga apa ya, itu merenggut hak bagi kita semua yang lewat jalur mandiri untuk kuliah di Jerman, dan kita harus berjuang untuk tes ANP demi mendapatkan kursi yang sedikit itu, sedangkan kita harus bayar puluhan juta untuk pakai agen ini biar kita bisa lulus student collect. Menurut saya itu sebetulnya gak adil sih. Tapi above all, kalaupun misalnya kalian dapat agen yang mengirimkan kalian ke Jerman untuk tes ANP, itu juga bukan jaminan, karena pada akhirnya 100% itu akan berdasarkan dari nilai ujian masuk kalian. Akhirnya benar akan mendatangkan kalian ke berbagai student collect yang artinya bukan cuma konsentrasi satu, tapi paling setidaknya 3, 4, 5, atau bahkan 6 student collect. Intinya sebanyak-banyaknya agar kalian punya banyak sekali kesempatan untuk mendarat di salah satu student collect ini. Dan lanjut ada poin kelima, yakni les cuma demi lulus ujian. Memang penting bahwa Gute sertifikat B1, B2, atau tes DAF, atau tes IELTS, TOEFL, semua seperti itu untuk masuk perguruan tinggi itu penting. Cuma kalau misalnya agennya itu hanya menyediakan jasa demi kalian lulus seperti itu, dan pas ke Jerman itu kalian nggak bisa cas cicus secara lancar saat belanja di supermarket, saat berurusan dengan birokrasi, itu salah besar gitu loh. Ada juga agen yang saya dengar, ini mungkin ada agen pelajar juga, tapi definitely ada juga agen Ausbildung yang menawarkan les bahasa privat yang asumsinya tuh mereka udah nyampe B1 atau B2, tapi sebetulnya itu hanya sebuah penggelembungan. Nyata-nyatanya mereka tuh hanya tes A2 atau A1, dan ketika mereka udah ujian beneran di Gute Institute, itu malah nggak lulus B1, malah nggak lulus B2, dan ternyata malah dapatnya cuma sertifikat A1 atau bahkan A2. Pada sertifikat Gute ini adalah tiket untuk kalian bisa pergi ke Jerman. Dan juga ngeles itu bukan jaminan bahwa semuanya akan lancar ketika kalian tiba di Jerman. Karena ada aja sih hal yang sebetulnya apa ya, nggak diajarkan di tempat les, dan baru akan kalian rasakan ketika kalian udah berada di Jerman. Kalian juga harus diajarkan untuk kenal soal budaya di Jerman itu seperti apa. Contohnya budaya mereka yang benar-benar direct, budaya mereka benar-benar on time, dan juga baik buruknya itu juga harus kasih tahu. Contohnya
buruknya itu adalah susah dapat tempat tinggal, susah cari teman orang Jerman, terus kalian harus panjang visa, dan dilihat juga performa kuliah kalian dan juga uang yang ada di rekening kalian. Yang terakhir ini adalah yang kalau boleh bilang ini benar-benar parah, yakni mereka menawarkan beasiswa khususnya untuk S1. Biasanya tuh S2 dan S3 itu lumayan banyak, baik ini ditawarkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jerman. Namun untuk S1 itu sebetulnya ribet, karena studi collect itu tidak ada beasiswa karena masih dianggap sebagai kalian masih pendidikan menengah. Tapi kalau kalian bisa udah masuk perguruan tinggi, kalian biasanya baru bisa mendapatkan beasiswa ini ketika kalian sudah berada di Jerman dan sudah duduk di bangku kuliah, dan baru bisa di cover mulai semester ketiga dan seterusnya. Tapi ada aja agen yang membuka seperti ini. Oh, kita akan kasih beasiswa, tapi kalian harus bayar 72 juta untuk pemeriksaan semuanya. Dan kalian akan datang dengan visa au pair atau FSJ, di mana kalian akan bekerja di keluarga selama tidaknya 1 tahun, atau bekerja di panti sosial, atau membantu anak-anak. Dan setelah itu kalian akan Ausbildung, setelah itu baru akan kuliah. To be honest, memang jalur au pair atau FSJ itu adalah jalur yang umum digunakan bagi mereka yang, kalau boleh bilang, maaf, ekonominya itu kemampuannya kurang begitu kuat dibandingkan mereka yang udah bisa langsung kasih rekening blokir sebenarnya 150 juta untuk bikin visa. Kalau kalian misalnya nggak melakukan hal ini secara transparan, das is betrug. Ini adalah penipuan besar-besaran. Saya udah tahu banyak sekali yang jadi korbannya setelah saya mengunjungi grup Facebook dari guru-guru para Azubi ini, yang mereka sebutnya pengen banget studi di sini dan udah mengeluarkan berbagai segelontor untuk mewujudkan mimpi mereka kuliah ke Jerman, tapi harus bahagia seperti ini. Please. Jadi bagi kalian sebaiknya jangan pilih agen yang menawarkan hal yang it's all rainbows atau hal yang too good to be true. Karena kalau misalnya memang terlalu baik untuk menjadi benar, maka biasanya itu nggak benar gitu loh. Kalian coba cari informasi yang benar. Bisa dari saya, bisa dari channel YouTube lain, atau bisa juga dari Facebooknya PPI Jerman, atau bahkan kalian bisa Google sendiri. Kalaupun ada informasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Jerman, kalian bisa tinggal pakai Google Translate aja ke bahasa Indonesia. Oke, ini aja bisa aku sampaikan dari segala unek-unek aku. Intinya tuh ada beberapa agen yang baik dan juga yang transparan, tapi ada juga agen yang abal-abal dan kesan-kesannya menutupi semuanya dan hanya menggambarkan yang baik-baiknya saja. Saya selalu menyarankan untuk kalian sebutnya urus sendiri, karena ketika kalian di sini kalian udah dilepas oleh agen, ujung-ujungnya kalian akan ngurus semuanya secara mandiri, dan ini adalah gobelennya ujiannya sebenarnya ketika kalian berada di Jerman. Tapi kalaupun misalnya kalian benar-benar mepet atau nggak punya waktu banyak, maka kalian silahkan pilih agen. Tapi pastikan agen ini adalah agen yang benar, yang menawarkan biaya dan pelayanan yang sepantasnya, atau boleh bilang worth it. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Kalau kalian misalnya punya ide soal apa sih topik soal studi di Jerman yang kalian ingin tahu, maka silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya Hertoni undur diri. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel YouTube Hertoni agar kalian tidak ketinggalan informasi terkini soal studi di Jerman dan juga belajar bahasa. Tschüss!